Perkenalkan, nama saya Amanda Budi Manalu dengan NIM 25021002 dengan Prodi PGSD. Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai salah satu praktik pendidikan nyata di sekolah, yaitu hukuman berdiri di depan kelas dengan menggunakan landasan filosofis pendidikan. Pertama, saya akan mengidentifikasi praktik pendidikan yang dimaksud, yaitu hukuman berdiri di depan kelas merupakan bentuk tindakan disiplin yang diberikan guru kepada siswa yang melanggar aturan, seperti tidak mengerjakan tugas, berbicara saat pembelajaran berlangsung, atau tidak memperhatikan ketika guru menjelaskan. Siswa diminta berdiri di depan kelas selama waktu tertentu sebagai bentuk konsekuensi atas perilakunya. Praktik ini nyata dan masih sering kita temukan di sekolah, terutama pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Biasanya hukuman ini diberikan dengan tujuan memberikan efek jerah dan menjaga ketertiban kelas. Selanjutnya saya akan menjelaskan landasan pendidikan yang saya gunakan, yaitu landasan filosofis pendidikan. Landasan filosofis pendidikan adalah dasar pemikiran yang bersumber dari filsafat mengenai hakikat manusia, tujuan pendidikan, serta nilai dan moral yang seharusnya diwujudkan dalam proses pendidikan. Landasan ini menjawab pertanyaan mendasar seperti apa itu manusia, untuk apa pendidikan, dan nilai apa yang harus ditanamkan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan bertujuan untuk menuntut segala kekuatan kodrat anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Dalam pandangan filsafat humanisme, manusia dipandang sebagai makhluk yang memiliki martabat, potensi, dan kebebasan yang harus dihormati serta dikembangkan. Prinsip utama landasan filosofis pendidikan antara lain: yang pertama, pendidikan harus memanusiakan manusia. Yang kedua, menghormati martabat peserta didik. Yang ketiga, mengembangkan potensi secara menyeluruh, baik kognitif, afektif maupun psikomotorik. Berdasarkan landasan tersebut, saya akan menganalisis apakah praktik hukuman berdiri di depan kelas sesuai atau bertentangan dengan landasan filosofis pendidikan. Secara konseptual, praktik ini cenderung tidak konsisten. Kenapa? Karena jika dilakukan dengan cara yang mempermalukan siswa, itu sangat tidak baik. Pertama, praktik ini berpotensi bertentangan dengan prinsip memanusiakan manusia. Pendidikan seharusnya menghargai martabat peserta didik sebagai pribadi yang utuh. Ketika seorang siswa dihukum dengan berdiri di depan kelas, apalagi disertai rasa malu, hal tersebut dapat menurunkan harga diri dan kepercayaan dirinya. Yang kedua itu, dalam perspektif humanistik, pendidikan seharusnya menumbuhkan kesadaran internal, bukan sekadar menekan perilaku merasakan takut. Hukuman berdiri lebih berorientasi pada efek jerah atau respon terhadap pelanggaran yang lebih dekat dengan pendekatan behavioristik daripada pendekatan filosofis humanistik. Yang ketiga, tujuan pendidikan menurut landasan filosofis adalah pembentukan karakter melalui proses pembimbingan dan penuntunan. Jika hukuman tidak disertai dialog, refleksi, dan pemahaman nilai moral, maka yang terbentuk hanyalah kepatuhan sementara, bukan kesadaran moral yang mendalam. Namun demikian, apabila konsekuensi diberikan secara proporsional, tidak mempermalukan, serta penjelasan nilai dan pembinaan, maka praktik tersebut dapat menjadi sebagian relevan sebagai bentuk tanggung jawab, bukan sebagai bentuk penghukuman yang respektif. Sebagai kesimpulan yang saya buat, berdasarkan analisis landasan filosofis pendidikan, praktik hukuman berdiri di depan kelas itu pada umumnya tidak konsisten dengan prinsip pendidikan yang memanusiakan manusia dan menghormati martabat peserta didik. Pendidikan seharusnya menuntun dan membina kesadaran moral melalui pendekatan dialogis dan humanistik, bukan melalui tindakan yang berpotensi merendahkan. Demikian analisis dari saya. Sekian dan terima kasih. Saya Amanda Manalu, pamit izin undur diri.